Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Salsabila dengan NIM 1831501224. Pada semester ini saya mengambil mata kuliah manajemen strategi dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi internasional. Kenapa sih kita harus mempelajari strategi internasional? Nah, dengan mempelajari strategi internasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan bisnis internasional, memilih metode apa saja yang dapat ditempuh bagi perusahaan yang hendak melakukan ekspansi produksi ke luar negeri atau go internasional, memahami motivasi melakukan internasionalisasi bisnis, menjelaskan cara memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global, dan menerangkan strategi global total. Terdapat 10 metode untuk go internasional, yaitu yang pertama ekspor, yang kedua pemberian lisensi, yang ketiga franchising, yang keempat kontrak manajemen, yang kelima kontrak manufaktur, yang keenam investasi langsung, yang ketujuh patungan, yang kedelapan pembukaan cabang, yang kesembilan operasi global, dan yang terakhir investasi portofolio. Bisnis internasional. Bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Bisnis internasional dibagi menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya, seperti pedagang luar negeri, perdagangan jasa, investasi portofolio, investasi asing langsung, dan yang kedua berdasarkan tahapan evolusioner. Nah, pada metode go internasional ekspor ini, perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksportir langsung dan eksportir tidak langsung, atau menggunakan perantara. Jenis-jenis perantara, yaitu yang pertama ada agen ekspor manufaktur, dan yang kedua wakil manufaktur, yang ketiga agen komisi ekspor, yang keempat pedagang ekspor. Nah, dalam metode go international ekspor ini terdapat kekurangan serta kelebihannya. Nah, kelebihan itu yang pertama risikonya amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Yang kedua, eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha di luar negeri. Yang ketiga, merupakan cara mudah untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Nah, kekurangannya yaitu melakukan ekspor mungkin lebih mahal dibanding metode lain. Dilihat dari per unit biaya, terutama biaya komisi, biaya ekspor, pajak, dan transportasi. Juga karena kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Yang kedua yaitu kurang dapat digunakan sebagai alat penetrasi pasar yang optimal karena pengepakan atau promosi yang kurang digarap dengan benar. Dan yang terakhir, tambahan pangsa pasar dapat hilang bila pesaing lokal menjiplak produk atau jasa yang ditawarkan oleh eksportir tersebut. Nah, yang kedua, metode go internasional lisensi. Melalui lisensi, suatu perusahaan memberi lisensi menghibahkan beberapa hak atau intangible rights kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, atau keahlian. Pada metode go internasional lisensi, terdapat kelebihan serta kekurangannya juga. Nah, kelebihannya itu pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibandingkan hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Yang kedua, memperluas siklus hidup produk perusahaan. Yang ketiga, perusahaan pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas penggantian suku cadang di luar negeri. Yang terakhir yaitu bagi perusahaan penerima lisensi akan mendapat hak memproses dan teknologi. Nah, yang pada gilirannya mengurangi biaya riset dan pengembangan. Nah, kekurangannya itu sendiri yang pertama yaitu membatasi kesempatan mendapat keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Dan dengan memberikan hak
kepada perusahaan lain itu, perusahaan pemberi lisensi kehilangan kontrol terhadap kualitas produk dan proses penyalahgunaan kekayaan, bahkan perlindungan terhadap reputasi perusahaan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu metode Go International Franchising. Franchising atau waralaba hampir sama dengan pemberian lisensi. Selain menghibahkan izin penggunaan nama, proses, metode, atau merek, perusahaan induk membantu penerima franchise dalam operasi dan atau pasok bahan mentah seperti itu. Nah, metode Go International Franchising ini memiliki kekurangan dan kelebihannya juga. Kelebihannya itu meningkatkan penerimaan dan perluasan nama merek produk serta perluasan pasar. Sedangkan kekurangannya yaitu bagaimana mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi dan perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Seperti itu, guys. Yang keempat yaitu metode internasional kontrak manajemen. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaan dan mengelola kepentingan mereka. Yang kelima, metode Go International kontrak manufaktur. Dalam kontrak manufaktur, TNC melakukan kontrak dengan mitra lokalnya dalam jasa manufaktur. Namun, TNC tidak memberikan atau mendirikan lokasi produksi sendiri, melainkan melakukan subkontrak produksi yang dapat berupa kontrak produksi penuh dan kontrak jasa manufaktur parsial. Yang keenam, metode Go International investasi langsung. Investasi asing dapat berupa patungan atau mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Alasan investasi dapat memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, mengambil keuntungan atas perbedaan biaya pasar luar negeri sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya atau untuk mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, metode Go International patungan. Patungan atau joint ventures ialah kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Nah, patungan ini dapat dilakukan oleh antara dua TNC, yaitu suatu TNC dengan pemerintah atau suatu TNC dengan pelaku bisnis lokal. Nah, apabila lebih dari dua pihak, TNC ini dapat disebut konsorsium. Pada metode Go International patungan, terdapat kelebihan serta kekurangannya juga, yaitu kelebihannya yang pertama, dengan patungan, TNC dapat meningkatkan pertumbuhan dan akses ke pasar baru, sekaligus menghindari tarif dan pajak yang berlebihan. Yang kedua, dapat menetralisasi persaingan yang ada dan potensial sekaligus melindungi perusahaan dari risiko dinasionalisasi karena pemerintah lokal yang berkepentingan terhadap suksesnya operasi perusahaan. Selanjutnya, lebih mudah memperoleh modal di pasar lokal. Dan yang terakhir, pemerintah lokal memberikan keringanan pajak sebagai intensif bagi perusahaan asing melakukan patungan dengan perusahaan lokal. Nah, kekurangannya itu bagi TNC, patungan berarti membatasi pengembalian keuntungan ke kantor pusatnya. Yang kedua, bila operasi usaha berhasil, seringkali mengundang nasionalisasi oleh pemerintah negara tuan rumah. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah kontrol pengambilan keputusan. Pada metode Go International patungan, terdapat kelebihan serta kekurangannya juga, yaitu kelebihannya yang pertama, dengan patungan, TNC dapat meningkatkan pertumbuhan dan akses ke pasar baru, sekaligus menghindari tarif dan pajak yang berlebihan. Yang kedua, dapat menetralisasi persaingan yang ada dan potensial sekaligus melindungi perusahaan dari risiko dinasionalisasi karena pemerintah lokal yang berkepentingan terhadap suksesnya operasi perusahaan. Selanjutnya, lebih mudah memperoleh modal di pasar lokal. Dan yang terakhir, pemerintah lokal memberikan keringanan pajak sebagai intensif
bagi perusahaan asing melakukan patungan dengan perusahaan lokal. Nah, kekurangannya itu bagi Tianxi, patungan berarti membatasi pengembalian keuntungan ke kantor pusatnya. Yang kedua, bila operasi usaha berhasil, seringkali mengundang nasionalisasi oleh pemerintah negara tuan rumah. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah kontrol pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu metode go internasional dengan pembukaan cabang. Dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dimiliki penuh, perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan dari teknologinya. Nah, perusahaan juga berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Nah, dalam mendirikan cabang ini, perusahaan dapat memilih yaitu mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu metode go internasional dengan pembukaan cabang. Dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dimiliki penuh, perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan dari teknologinya. Nah, perusahaan juga berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Nah, dalam mendirikan cabang ini, perusahaan dapat memilih yaitu mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Selanjutnya, yang ke-9, metode go internasional, operasi global. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global, di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan murah di seluruh Indonesia. Ya, contohnya itu seperti Levi's, Pepsi, dan Coca-Cola. Selanjutnya, yang ke-9, metode go internasional, operasi global. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global, di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan murah di seluruh Indonesia. Ya, contohnya itu seperti Levi's, Pepsi, dan Coca-Cola. Yang ke-10, metode go internasional, investasi portofolio. Investasi dalam bentuk surat berharga dapat diperjualbelikan di pasar internasional. Nah, contoh investasinya itu seperti uang, obligasi, surat dagang, sertifikat deposito, dan saham. Nah, investasinya ini dalam rekening bank di luar negeri atau pinjaman luar negeri. Alasan mengapa kita harus melakukan investasi portofolio ini, kita dapat melakukan diversifikasi portofolionya di berbagai pasar dan lokasi. Nah, untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, menghindari risiko politik, dan berspekulasi di pasar valuta asing. Yang ke-10, metode go internasional, investasi portofolio. Investasi dalam bentuk surat berharga dapat diperjualbelikan di pasar internasional. Nah, contoh investasinya itu seperti uang, obligasi, surat dagang, sertifikat deposito, dan saham. Nah, investasinya ini dalam rekening bank di luar negeri atau pinjaman luar negeri. Alasan mengapa kita harus melakukan investasi portofolio ini, kita dapat melakukan diversifikasi portofolionya di berbagai pasar dan lokasi. Nah, untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, menghindari risiko politik, dan berspekulasi di pasar valuta asing. Motivasi dalam internasionalisasi bisnis. Nah, menurut teori pasar tidak sempurna, masing-masing negara mempunyai sumber daya yang berbeda dalam memproduksi suatu barang. Nah, menurut teori keunggulan komparatif, negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Nah, selanjutnya yaitu teori siklus produk. Perkembangan hidup suatu produk mengikuti siklus masa awal, masa pertumbuhan, masa kematangan, dan masa penurunan.